Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertemuan ke-6 pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan mempelajari tentang analisis rasio, di mana rasio yang akan kita pelajari adalah tentang rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Seperti biasa, saya akan menjelaskan secara singkat. Ini untuk analisis rasionya, di sini kita akan mempelajari tentang rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Untuk teorinya silakan kalian baca. Apa itu analisis rasio? Untuk apa itu analisis rasio? Nah, pada semester ini, mahasiswa diharapkan untuk aktif belajar mandiri, tidak hanya tergantung pada apa yang dijelaskan dosen. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Di sini rasio likuiditas itu menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dengan menggunakan aset jangka pendeknya atau aset lancar. Kemudian untuk rasio aktivitas ini menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Di sini ada contoh laporan keuangan. Ini dalam jutaan dolar. Ini contoh laporan keuangannya. Ini adalah neraca, di mana neracanya ada aktiva dan pasiva. Aktivanya kas dan sekuritas, kemudian ada piutang, persediaan, dan aset tetap. Di sini aset tetap bersih. Aset tetap bersih itu artinya adalah nilai asetnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, di sini ada pasiva terdiri dari hutang dan modal. Ini adalah laporan laba rugi. Ini adalah laporan laba ruginya. Ada penjualan bersih sampai dengan nilai buku per saham. Oke, di sini pertama kita akan menghitung rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas itu ada dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar, kewajiban untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi di sini rasio lancar itu menghitung perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Nah, untuk menghitungnya adalah jumlah aktiva lancar dibagi dengan jumlah kewajiban lancar. Nah, kita lihat pada laporan neraca, total aset lancarnya atau total aktiva lancarnya adalah 1 miliar. Di sini 1000, ini dalam jutaan dolar ya. Nih. Kemudian total kewajiban lancarnya adalah 310 juta. Nah, rasio lancarnya adalah 1000 dibagi 310. Berarti ada 3,2 kali. Nah, di sini rata-rata industri ini sudah ditetapkan. Ini adalah rata-rata dari industri yang sama dengan laporan keuangan ini. Jadi di sini untuk perusahaan ini rasio lancarnya adalah 3,2 kali yang didapat dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Kemudian rasio yang kedua dari likuiditas adalah rasio cepat. Rasio cepat ini di mana aktiva lancar, total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Hampir sama dengan rasio lancar, tetapi di sini harus dikurangi dengan persediaan. Nah, tadi total aktiva lancarnya adalah 1000. Ini 1000 dikurangi dengan persediaan 615, maka didapat 385. Dibagi dengan 310. Ingat ya, total aktiva lancarnya adalah 1000, persediaannya adalah 615. Oke, balik ke sini. 1000 dikurangi dengan 615, hasilnya adalah 385.
dibagi dengan 310. 310 ini adalah total kewajiban lancar. Maka untuk rasio cepatnya adalah 1,2 kali. Oke. Untuk rasio likuiditas hanya 2 rasio itu saja. Kemudian kita memasuki rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu di mana terdiri dari rasio perputaran persediaan, periode penagihan rata-rata, rasio perputaran aktiva, dan rasio perputaran total aktiva. Ini perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva. Pertama, kita memasuki rasio perputaran persediaan. Di sini untuk mengevaluasi persediaan. Untuk rasio perputaran persediaan, perhitungannya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, penjualan ini kita dapat angkanya dari laporan laba rugi. Penjualannya adalah 3 miliar. Nih, di sini penjualan bersih ya. Penjualan bersihnya adalah 3 miliar. Dibagi dengan persediaannya adalah 615. Oke, berarti 3.000 dibagi 615, rasio perputaran persediaannya adalah 4,9 kali. Nah, 4,9 kali ini artinya persediaan perusahaan ini dijual sebanyak 4,9 kali per tahun, atau digenapkan jadi 5 kali. Dia menjual persediaannya sebanyak 5 kali dalam tahun ini. Kemudian selanjutnya adalah nih, periode penagihan rata-rata. Tadi kita periode rasio perputaran persediaan sudah, selanjutnya adalah periode penagihan rata-rata. Periode penagihan rata-rata itu rumusnya adalah piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Piutang ini sudah ada akunnya tersendiri di neraca. Kemudian kita menghitung rata-rata penjualan per hari, di mana rumusnya adalah penjualan tahunan dibagi dengan 360. Nah, penjualan pada tahun ini adalah 3 miliar, atau di sini kita tulis dalam 3.000. Dalam satu hari itu dalam satu tahun itu dihitung ada 360 hari, maka 3.000 dibagi 360 adalah 8,333. Sehingga periode penagihan piutangnya adalah jumlah piutangnya 375 dibagi dengan 8,333 adalah 45 hari. Berarti penagihan piutangnya adalah selama 45 hari ditagih gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah rasio perputaran aktiva tetap. Nah, rasio perputaran aktiva tetap itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap bersih. Ingat ya, di sini dibagi dengan aktiva tetap bersih. Aktiva tetap bersih itu adalah jumlah aktiva tetapnya, nilai aktiva tetapnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi, penjualannya adalah 3.000, sedangkan aktiva tetap bersihnya adalah 1.000. Oke, di sini untuk aktiva tetap bersih bisa dilihat pada neracanya. Kalau untuk soalnya sudah disebutkan, ini adalah pabrik dan peralatan bersih. Sudah 1.000. Seandainya di sini bukan nilai bersihnya, tetapi ini adalah peralatannya, kemudian ada akumulasi, maka nilai peralatan ini dikurangi dulu dengan akumulasinya, baru didapat aktiva bersih. Oke. Jadi, ingat di sini adalah aktiva tetap bersih ya, aktiva tetap bersih. Itu nilai aktiva tetapnya dikurangi dengan penyusutan. Setelah didapat, maka penjualan 3.000 dibagi dengan 1.000, maka didapatlah rasio perputaran aktiva tetapnya sebanyak 3 kali. Dan terakhir adalah rasio perputaran total aktiva.
di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Ini hampir sama dengan rasio sebelumnya, hanya saja rasio sebelumnya itu menggunakan aktiva tetap bersih, sedangkan di sini adalah menggunakan total aktiva. Oke, penjualannya adalah 3.000. Kemudian kita lihat total aktivanya. Total aktiva kita kembali lagi ke neraca. Nah, di neraca ini total aktivanya adalah 2.000 atau 2 miliar. Di sini hanya ditulis 2.000 saja. Penjualannya adalah 3.000. Maka perputaran rasio perputaran total aktivanya adalah 3.000 dibagi dengan 2.000. Didapatlah 1,5 kali. Di sini, jika kalian melihat pada kolom terakhir ini ada rata-rata industri 1,8, itu kalian bingung dapatnya dari mana. Ini sudah ada pada soalnya ya. Sudah ada di sini. Nah, di sini membandingkan antara rata-rata industri dengan hasil dari perhitungan rasio perusahaan ini. Oke, ini adalah perhitungan singkatnya. Untuk materinya silahkan dipelajari bukunya. Saya menggunakan buku Kasmir dan Sofyan Sapri Harahap. Silahkan kalian baca. Semoga bisa dipahami untuk perhitungan singkatnya. Sekian penjelasan perhitungannya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.